mengenai karakteristik PPN. Nah, karakteristik PPN ini ada 4, yaitu taksonomi PPN, karakteristik legal PPN, tarif PPN, dan pemungut PPN. Yang pertama, taksonomi PPN bisa dilihat pada mind map berikut. Yang pertama, taksonomi PPN, pajak konsumsi yang bersifat umum. Nah, ini merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi barang-barang jasa yang lazim dikonsumsi oleh masyarakat umum. Nah, di sini ada 3, yaitu pajak pertama nilai, pajak penjualan, pajak atas barang dan jasa yang bersifat umum lainnya. Nah, PPN yang pertama atau Value Added Tax, biasanya disebut Good and Service Tax di beberapa negara, pajak yang dikenakan atas barang dan jasa pada setiap mata rantai jalur produksi dan distribusi oleh pengeluaran. Yang kedua, ada pajak penjualan atau sales tax, ini sebenarnya memiliki konsep yang sama dengan PPN. Tapi bedanya di sini pajak penjualan hanya dikenakan pada rantai bisnis terakhir, yaitu saat pengecer menjual ke konsumen akhir. Nah, yang ketiga ada pajak atas barang dan jasa yang bersifat umum lainnya. Di sini selain dari kedua yang sudah disebutkan, yang terpenting adalah pajak ini dikenakan atas konsumsi yang barang dan jasa kena pajak yang bersifat umum. Lalu, taksonomi PPN, pajak atas konsumsi bersifat spesifik. Nah, di sini merupakan pajak yang dikenakan secara khusus terhadap barang dan jasa tertentu, misalnya barang yang diawasi peredarannya, dibatasi konsumsinya, dan sebagainya. Nah, ini bisa dibagi menjadi cukai, bea masuk, dan pajak atas barang dan jasa yang bersifat spesifik lainnya. Nah, cukai ini merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan keseimbangan. Nah, karakteristiknya antara lain konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif, pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara. Lalu ada barang ini dikategorikan sebagai BKC atau barang kena cukai, yaitu etil alkohol, minuman yang mengandung etil alkohol, hasil tembakau yang meliputi sigaret cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya. Lalu ada bea masuk. Ini pungutan negara berdasarkan UU yang dikenakan terhadap barang yang diimpor atau dapat diartikan sebagai pajak lalu lintas barang yang dipungut atas pemasukan barang dari luar daerah pabean dalam daerah pabean. Nah, pajak atas barang dan jasa yang bersifat spesifik lainnya. Ini pajak atas konsumsi barang dan jasa spesifik selain dari kedua yang telah disebutkan. Yang penting di sini keadaan tertentu yang menyebabkan barang tersebut dikenai suatu pajak, artinya spesifik. Nah, yang kedua ada karakteristik legal PPN. Itu ada setidaknya memiliki 7 teman-teman. Ada pajak tidak langsung atau indirect tax, ada pajak objektif, multi-stage levy non-kumulatif, indirect subtraction, pajak atas konsumsi umum dalam negeri, pajak netral, dan tarif tunggal. Nah, yang pertama ada pajak tidak langsung, yaitu indirect tax, artinya pemikul beban pajak yang dengan penanggung jawab penyetoran pajak itu beda pihaknya, jadi nggak sama. Nah, kalau pajak objektif di sini kewajiban pembayaran PPN ditentukan oleh objeknya, jadi tidak tergantung dari subjeknya. Multi-stage levy non-kumulatif artinya apa sih? Nah, di sini dikenakan pada seluruh rantai produksi dan distribusi, semuanya dikenakan PPN selama barang atau jasa tersebut merupakan objek pajak. Indirect subtraction. Nah, artinya apa? Artinya di sini dibayarkan ke kas negara merupakan hasil perhitungan antara PPN yang dibayar kepada PKP lain dan PPN yang dipungut dari pembeli. Pajak atas konsumsi umum dalam negeri, artinya PPN hanya dikenakan pada konsumsi barang atau jasa kena pajak yang dilakukan di dalam negeri. Pajak netral dan tarif tunggal. Artinya pajak netral adalah pemungutan PPN tidak boleh sama sekali mempengaruhi keputusan ekonomi dari para pelaku bisnis maupun terhadap konsumen. Kalau tarif tunggal, ini tarifnya yaitu tunggal 10%. Nah, yang ketiga ada tarif PPN nih, melanjutkan Nah, tarif PPN ini sebenarnya memang tunggal 10%, tapi ada situasi atau kondisi tertentu yang menyebabkan tarif ini berubah.
yaitu ada tarif 0%. Nah, ini untuk ekspor BKB berwujud, BKPTB, dan JKP. Tarif 10% ini berlaku untuk semua produk yang beredar di dalam negeri. Khusus untuk barang dan jasa yang terkena tarif PPN 10%, nah ini masih bisa diubah 5% ataupun paling tinggi 20%. Nah, yang keempat ada pemungut PPN. Siapa saja sih? Kita lihat. Nah, pemungut PPN ini pada umumnya pihak yang melakukan pemungutan PPN saat terjadi sebuah transaksi barang atau jasa adalah pihak penjual atau yang melakukan penyerahan barang atau jasa tersebut dan harus berstatus pengusaha kena pajak ya. Namun situasi tersebut tidak berlaku ketika PKP bertransaksi dengan pemungut PPN. Nah, pemungut PPN adalah bendahara pemerintah, badan dan atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang oleh PKP atas penyerahan BKP dan garing atau penyerahan JKP kepada bendahara pemerintah, badan atau instansi pemerintah tersebut. Nah, pemungut PPN ini dapat dibedakan jadi 4. Ada instansi pemerintah, K3S pengusaha migas dan kontraktor atau pemegang kuasa atau pemegang izin pengusahaan sumber daya panas bumi. Dan yang ketiga ada BUMN dan perusahaan tertentu yang dimiliki langsung oleh BUMN dengan kepemilikan lebih besar dari 25%. Yang keempat ada badan usaha industri barang hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan dari PKP yang menggunakan nilai lain atas penyerahannya. Nah, di sini ada perusahaan tertentu nih yang dimiliki langsung oleh BUMN dan ditunjuk sebagai pemungut berdasarkan KMK nomor 30 garing KMK 03 garing 2021 antara lain PT Pupuk Sriwijaya Palembang, PT Petrokimia Gresik dan lain sebagainya ya, masih banyak di sini. Nah, lalu ada mekanisme pemungutan PPN oleh PKP atau transaksi biasa ya di sini. Seperti biasa, PKP supplier, ada PK ke PKP produsen, lalu PK ke PKP distributor, dari PKP distributor ke PKP retailer, dan PKP retailer ke konsumen akhir, dan begitu sebaliknya ya. Kalau PKP supplier ke PKP produsen sampai konsumen akhir itu namanya PK. Nah, kalau dari konsumen akhir sebaliknya ke PKP supplier namanya pajak masukan. Nah, tadi semua itu bisa dihitung di SPM PPN ya. Misal contohnya PK-nya 50.000, PM-nya 0 ya dikurangi jadi KB kurang bayarnya 50.000. Nah, di sini jumlah menjadi 110.000 PPN itu yang dibayarkan konsumen akhir. Nah, ada lagi mekanisme pemungutan PPN oleh pemungut PPN. Nah, mekanisme ini oleh pemungut PPN instansi pemerintah ya. Di sini instansi pemerintah pemungut PPN dan garing atau PPNBM terutang pada saat pembayaran dengan cara pemotongan secara langsung dari tagihan PKP rekanan pemerintah. Nah, instansi pemerintah membayar sejumlah tagihan kepada PKP rekanan pemerintah, tidak termasuk jumlah PPN dan garing atau PPNBM. Instansi pemerintah menyetor PPN dan atau PPNBM yang telah dipungut ke kas negara paling lama 7 hari setelah tanggal pembayaran.